Oke, boleh silakan dimulai. Tes sebelumnya, apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa. Oke, saya akan mulai. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Bright Raihan dari kelompok 2. Hari ini dan pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan presentasi tentang faktor keberhasilan dan kesuksesan pengusaha. Next, kelompok saya beranggotakan Sri Rahayu, Muhammad Iqbal, Bulan Askania, dan saya sendiri, Rait Raihan. Next. Sebelumnya untuk mengulik materi kita hari ini sedikit, saya ingin mengingatkan kembali bahwa sebenarnya sendiri, kalau kalian masih ingat tentang mata kuliah yang bernama Edupreneurship, maksud saya entrepreneurship pada semester sebelumnya, sebenarnya hal ini sangat, bagaimana bilangnya, berkesinambungan atau sama secara dasar-dasar dan teorinya. Cuman, seperti yang kelompok satu bilang sebelumnya, entrepreneurship berfokus pada pendidikan, di mana mungkin bisa dibilang kalau usaha atau wirausaha ini sendiri dimulai dari institusi kependidikan yang ingin kayak menambah income tertentu seperti itu, dibandingkan dengan entrepreneurship yang dimulainya sendiri karena dalam proses untuk mengatasi suatu permasalahan dalam lingkup sosial. Next. Faktor-faktor ini dimulai dari yang pertama, inovasi dan kreativitas. Pentingnya inovasi dapat dimulai dari menciptakan nilai tambah inovasi yang tidak hanya tentang menciptakan produk baru, tetapi juga tentang meningkatkan nilai dari produk atau layanan yang sudah ada, menanggapi perubahan pasar, seperti apakah yang pasar inginkan seperti itu, atau ini itu, mengikuti tren, dan sebagainya. Selain itu, kita juga harus ada beberapa peran kreativitas dalam lingkup ini sendiri, yaitu solusi untuk masalah. Kreativitas membantu usaha dalam memecahkan permasalahan seperti kayak kenapa ini, kenapa suatu produk itu sedang tidak dalam atau jasa sedang tidak diminati dan bagaimana cara improvise-nya sendiri. Selanjutnya yaitu mendorong budaya inovatif. Pengusaha yang mendorong budaya kreativitas di dalam timnya dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif. Seperti kita lihat kan sehari-hari kalau misal dalam lingkup mahasiswa sendiri dalam kerja kelompok itu, kalau vibes-nya nggak enak, itu kayak nggak jalan sama sekali kelompoknya. Nah, hal ini sama seperti dalam kewirausahaan atau entrepreneurship dalam lingkungan itu sendiri. Next. Selanjutnya adalah kemampuan mengelola usaha. Hal ini dapat dimulai dengan perencanaan strategis, mencapai tujuan yang jelas. Pengusaha perlu menetapkan tujuan yang pendek dan jangka waktu panjang untuk usaha mereka. Seperti contohnya kita bisa mulai dengan kayak, oh, yang penting usaha kita berdiri sendiri nih. Terus kita kayak mengatasi dalam jangka panjang, kita kayak melihat secara seksama dengan apa yang pasaran inginkan, kayak produk ini apakah laku atau enggak ke depannya, dan mengikuti kayak tren pasar. Selanjutnya kita menggunakan analisis SWOT. Kalau kita tahu sendiri, analisis SWOT itu sendiri sangatlah bermanfaat dalam membantu kita untuk menentukan kayak bagaimana kelemahan produk kita, keunggulannya, dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada kepemimpinan dan tim kerja. Membangun tim yang solid. Seseorang pengusaha harus mampu merekrut, melatih, mempertahankan tim yang kompeten. Selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam manajemen. Seperti yang kita tahu, kalau dalam perumpamannya sendiri, kita jatuhkan lagi ke kerja kelompok dalam lingkup mahasiswa.
Nah, semuanya harus dimulai dengan komunikasi yang baik. Kalau mungkin saja kita dapat sesuatu atau konsep ide yang bagus, kalau komunikasinya jelek, pasti nggak bakal jalan kan. Next, selanjutnya adalah efektif manajemen keuangan. Hal ini mencakup pengelolaan arus kas, di mana kayak pemantauannya yang rutin dan bahwa memiliki credibility yang kayak bisa dipenuhi gitu. Next adalah menghindari utang yang berlebihan. Seperti kita tahu sendiri, kalau dalam membuka usaha atau wirausaha, kita biasanya dibutuhkan modal yang tinggi. Nah, dari modal ini kita bisa mengambil utang atau bantuan keuangan dari hal lain di luar seperti itu. Cuman dalam koneksi ini sendiri kita bisa kayak meminimalisir juga sebisa mungkin untuk jumlah hutang yang kita ambil nantinya. Next yaitu perencanaan anggaran. Membuat anggaran yang realistis. Anggaran harus mencerminkan proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang realistis. Seperti kita kayak menghitung laba atau jumlah kotornya seperti itu dengan kayak apakah ini sebenarnya cukup atau enggak kayak begitu. Selanjutnya ada strategi investasi. Keputusan investasi harus didasari kepada analisis mendalam tentang potensi keuntungan dan resiko. Next. Oke, ya, saya akan melanjutkan eh, kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Eh, Kemampuan manajerial dan kepemimpinan sangat penting bagi pengusaha untuk mengelola tim secara efektif. Dengan kepemimpinan yang baik, pengusaha dapat menginspirasi, motivasi, dan mengerahkan tim menuju visi bisnis yang jelas. Manajemen yang baik juga memastikan operasional berjalan lancar, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan profesional. Jadi, back. Jadi, dalam menentukan sebuah kepemimpinan adalah yang terpenting juga karena biasanya dari pemimpin yang baik, atasan yang baik, sangat berpengaruh kepada bawahannya yang baik juga. Oke, next. Efektif marketing. Marketing yang efektif berperan penting dalam meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan. Dengan strategi pemasaran yang tepat seperti promosi, media sosial, dan iklan, bisnis dapat menjangkau lebih banyak orang dan membangun citra merek yang kuat.
Pemasaran yang baik juga membantu meningkatkan penjualan dan mempertahankan loyalitas pelanggan, sehingga bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan. Eh, Efek marketing ini sangat sangat penting juga karena jadi setiap kita pemasaran yang marketingnya kurang bagus itu juga menjadi faktor penghambat dari sebuah bisnis. Jadi dengan adanya marketing yang cukup baik, maka bisnis pun akan jalan dengan baik nantinya. Oke, next. Kualitas produk dan layanan unggul. Kualitas produk atau layanan yang unggul merupakan faktor utama dalam keberhasilan seorang pengusaha. Produk yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga membangun kepercayaan dan loyalitas, sehingga bisnis dapat bertahan dan bersaing di pasar. Dengan terus menjaga dan meningkatkan standar kualitas, pengusaha dapat menarik lebih banyak pelanggan serta memperkuat reputasi usahanya. Oke, next-nya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Wulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan beradaptasi kepada perubahan. Pengusaha yang sukses harus mampu menyesuaikan diri dengan tren pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Kemampuan ini memungkinkan bisnis tetap relevan dan kompetitif di tengah perubahan industri yang cepat. Next. Selanjutnya ada jaringan dan relasi luas. Memiliki koneksi yang kuat dengan pelanggan, mitra bisnis, dan investor dapat membuka peluang baru, seperti kolaborasi, ekspansi pasar, dan dukungan finansial. Jaringan yang baik juga membantu dalam mendapatkan wawasan dan strategi bisnis yang lebih efektif. Next. Selanjutnya ada ketekunan dan mental tangguh. Memiliki mental yang tangguh dan ketekunan mulai dari fase awal, dimulainya entrepreneurship hingga ketika usaha sudah berjalan pada kapasitas maksimalnya. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Kelihatan. Yang terakhir merupakan pelayanan pelanggan. Dalam hal ini mencakup memperlakukan pelanggan dengan cara kita berinteraksi dengan mereka. Kita bisa menggunakan seperti beberapa teori psikologi, seperti kayak kita menggunakan senyum dan sebagainya seperti itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya yang terakhir akan dilanjutkan dengan Muhammad Iqbal. Saya serahkan kepada Muhammad Iqbal. Ya, untuk mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis, seseorang pengusaha perlu menguasai berbagai faktor penting. Inovasi dan kreativitas menjadi kunci dalam menciptakan produk atau layanan yang terus berkembang. Sementara kemampuan mengelola usaha dan kepemimpinan yang baik memungkinkan mereka membangun tim yang solid dan menjalankan visi perusahaan dengan efektif. Selain itu, manajemen keuangan yang baik sangat krusial untuk menjaga kelangsungan bisnis, didukung oleh strategi pemasaran yang efektif, agar brand lebih dikenal dan menarik pelanggan. Kualitas produk atau layanan yang unggul juga menjadi faktor utama dalam memenangkan persaingan. Dalam dunia bisnis yang terus berubah, kemampuan beradaptasi serta memiliki jaringan yang relasi yang luas akan membuka lebih banyak peluang. Namun tidak kalah pentingnya adalah ketekunan dan mental tangguh. Dalam memungkinkan pengusaha menghadapi berbagai tantangan dengan semangat pantang menyerah. Terakhir, pelayanan pelanggan yang prima menjadi kunci dalam membangun loyalitas dan mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Dengan menguasai semua faktor ini, seorang pengusaha akan memiliki fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan berkembang dalam dunia bisnis yang kompetitif. Ya, sekian kami dari kelompok 2 mengucapkan
Apabila ada salah atau kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan baik untuk kelompok 1 ataupun kelompok 2? Bisa open mic atau lewat chat boleh.